Jadi teman-teman setelah dipindahkan. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Hobi Ari. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Dan selamat tahun baru 2021 ya. Semoga apapun yang kalian capai atau kalian mimpikan di tahun 2021 ini tercapai dan berkah selalu, dan pastinya kita pasti bisa untuk melewati pandemi ini dan untuk selalu menjaga protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, sampai keadaan di lingkungan kita benar-benar sehat dan bersih dari virus. Oke, pada pagi hari ini aku mau ngebengkel lagi di rumah, ngoprek si Vario. Jadi hari ini aku mau flashing atau kuras oli power steering, karena aku sudah lama sekali nggak kuras oli power steeringnya si Vario. Kemudian kalau mau ke tempat bengkel rasanya masih malas, dan sebenarnya prinsipnya juga ngerjainnya gampang, yang penting alat-alatnya mencukupi, jadi kita bisa lakukan di rumah. Mau tahu bagaimana kegiatanku hari ini? Simak terus videoku ini sampai selesai. Oke, kita sudah menuju ke Vario. Alat apa saja yang diperlukan adalah sebagai berikut. Nah, ini teman-teman alatnya. Jadi yang penting kalian siapkan dulu power steeringnya, olinya yang baru. Ini aku ada, ini yang seliter yang kuning, yang ini tinggal setengah. Jadi 1,5 liter, mudah-mudahan cukup. Kemudian kalian harus punya bak penampungan. Gunanya apa? Ini untuk membersihkan sisa oli yang ada di botol power steering yang di mobil. Nanti hasil sirkulasi atau buangannya kita tampung di botol-botol ini. Aku mencoba untuk mensimulasikan flashing pertama ini sekotor apa, kedua berapa, ketiga gimana, sampai benar-benar bersih. Kemudian kita membersihkan botolnya ini menggunakan botol PS ini pakai cleaner aja, karena aku males ngambil bensin di tangki bensin. Tang untuk membuka klem atau selang yang ada di power steering. Kemudian, nah ini yang penting nih. Ini adalah sedotan bekas minuman boba. Nanti fungsinya untuk menghisap sisa oli power steering yang ada di dalam botol power steering. Jadi prinsipnya sih sebenarnya gampang, yang penting kita harus membuka, melepasnya selang, itu olinya tidak berceceran. Jadi aku juga sudah siapkan kertas nih buat ngelap-ngelap, dan langsung kita eksekusi ke mobilnya. Sebelumnya aku akan memberikan pengenalan dulu terhadap selang-selang atau bagaimana yang harus kita lepas. Jadi gini teman-teman, ini botol power steeringnya yang di mobil. Dia terdapat dua selang, yaitu selang pertama adalah selang high pressure atau tekanan tinggi, dan yang kedua adalah selang low pressure atau selang balik. Jadi selang high pressure itu biasanya posisinya dia berada setelah pompa. Ini pompa power steeringnya. Kemudian selang high pressure-nya adalah yang ini. Nah ini. Kenapa high pressure? Gimana cara mengenalinya? Paling gampang adalah klemnya model di press seperti ini. Sedangkan kalau selang pembalik, dia yang ini, klemnya hanya modelnya seperti jepit pakai tang begini, karena memang tekanannya rendah. Jadi nanti gini, pertama aku akan sedot yang ada di dalam botol ini, diindahkan ke botol di luar. Kemudian aku akan lepas selang ini, klem ini, dan klem yang ini. Kemudian kita membersihkan isi oli power steering yang sisa di dalam botol ini sampai bersih. Kemudian nanti pada waktu kita flashing, aku akan pasang kembali klem selang ini dan klem ini ke power steering, ke pompa. Kemudian nanti yang belakang ini, selang balik ini aku akan masukkan ke dalam botol, dan yang bagian bawah dari botol power steering ini aku tutup pakai plastik dan karet, jadi olinya tidak tumpah-tumpah. Nanti kita bisa melihat indikator bersih dari oli yang sudah kita flashing itu melalui selang balik ini. Kalau kira-kira sudah bersih, ya sudah, berarti kita pekerjaan flashingnya sudah selesai dan tinggal kita rapi-rapikan. A few moments later. Nah teman-teman, ini aku setelah nyedot dari botol oli power steeringku seperti ini. Warnanya sudah mulai agak menghitam ya. Ini isinya sebenarnya yang oli power steering merek Honda. Ini aku ambil yang oli freshnya seperti apa warnanya. Nah kurang lebih harusnya seperti ini nih, masih bening. Kalau memang dia olinya segar.
dibandingkan sama yang ini. Tuh. Beda kan warnanya ya. Memang belum terlalu butek banget, tapi nggak apa-apa, kita kuras aja. Soalnya aku sudah nggak ingat juga kapan terakhir kuras. Oke, kita lanjutkan ya. Ini sudah mulai sedikit. Sekarang kita bisa lepas selang yang ini atau selang yang belakang. Kayaknya sih yang mudah sih yang belakang dulu ya. Tapi pasti banyak oli dalam sini nih. Jadi aku siapkan botol satu lagi. Oke, kita lanjutkan. Masih bagus selangnya, masih cukup lentur. Udah perlu ganti. Nah, sampai ganti ini nih.
Oke teman-teman, setelah tadi kita bersihkan botol power steeringnya, kita pasang selangnya. Untuk selang yang lubang inlet yang dari balik ini, selang pembalik, kita tutup dulu dengan plastik dan karet. Jadi supaya nggak tumpah waktu kita ngisi oli power steering dalam botol ini. Kemudian nanti yang selang baliknya ini kita masukkan ke dalam botol. Jadi kita nguras yang ada di dalam sisa oli dalam pompa dan di rack steer yang kemudian menuju kembali ke botol oli power steering ini. Oke, kita lanjutkan. Oke, sekarang kita isi dulu dengan yang ini, yang tinggal sedikit. Oke, selanjutnya kita starter mesinnya supaya pompanya bisa sirkulasi dan yang dari rack steer olinya bisa masuk ke dalam gelas. Tapi sambil dipantau ya teman-teman, jangan sampai oli di dalam botol ini kosong. Jadi kita harus sambil hati-hati starternya. Tadi cuma sebentar aja olinya yang keluar yang kotor cukup banyak. Nah ini teman-teman, kalian lihat ya tadi ya. Sekarang kita tambah lagi dengan oli power steering berikutnya. Aku pakai yang kuning ini aja. Oke, kita lanjut starter sekali lagi, pelan-pelan aja. Oke teman-teman, sebentar aja. Ini sudah kotor banget. Jadi sekarang kita angkat gelasnya, terus kita kosongkan gelasnya untuk kita pindahkan ke botol. Lihat teman-teman, ini baru namanya kotoran. Yang ini adalah oli power steering yang ada di dalam rack steer. Jadi bisa dipastikan ya, kenapa kita harus juga melakukan flushing pada oli power steering. Oke, ini sekarang aku pindah ke botol. Jadi gini teman-teman, setelah dipindahkan ke botol, ternyata kotorannya yang ini, gelap ini, kemudian berikutnya yang ini nih, jadi kayak dua. Kita lakukan sirkulasi ini sampai benar-benar bening ya.
Setelah dinyatakan bening, berarti proses sirkulasi atau flushing oli power steering kita selesai. Oke, kita lanjut sirkulasi lagi. Kita pasang lagi gelasnya. Kita cek, jangan lupa level dari oli power steeringnya. Oke, sekarang kita mulai satu lagi. Teman-teman lihat, dia sudah nggak berbuih lagi, sudah cukup bening. Berarti habis ini flushingnya bisa dikatakan selesai. Oke, aku coba starter sekali lagi. Kita ambil gelasnya. Oh, ini lumayan bisa dikatakan bening nih. Oke teman-teman, berarti proses flushing kita bisa dikatakan selesai. Sekarang aku akan rapi-rapikan selangnya. Oke, kita pasang selangnya. Ini tutup dulu ya, biar nggak takut ada yang tumpah. Sekarang yang kita plastikin tadi ini kita lepas. Hati-hati ya, jangan sampai tumpah-tumpah. Oke, selang ini kita masukin kembali. Masuk. Oke, well done teman-teman, selesai. Sekarang kita summary, kita lihat hasil dari flushing tadi. Teman-teman, botolnya sudah aku pindahkan ke tempat yang lebih teduh, jadi kita bisa ngeliat perbandingan kondisi awal oli power steering dalam botol, kemudian kita flushing pertama dan flushing kedua. Kita lihat hasilnya sekarang ya. Oke, ini adalah yang kondisi di dalam botol tabung power steering. Kondisinya memang gelap. Oke, ini pertama cukup gelap. Kemudian yang kedua ini adalah setelah kita kuras pertama ini lumayan lah hasilnya, dibandingkan yang pertama ini agak cukup gelap. Coba aku angkatnya masih di matahari ya, tuh meskipun kena cahaya matahari masih cukup gelap. Nah, sedangkan yang flushing pertama sudah mulai agak bening ya, macam-macam minyak goreng lah. Kemudian nah yang ketiga tadi kan aku ganti merek oli, warnanya merah. Tapi merahnya ini juga udah bening sih. Jadi sebenarnya ya ini sudah bisa kita katakan bersih. Mungkin yang ini supaya nggak mubazir aku kembalikan lagi aja ke botol oli power steering di mobil. Oke, demikian teman-teman summary-nya. Kelihatan kan perbandingannya ya. Semoga kalian bisa ngeliat perbedaannya. Jadi gimana teman-teman?
Cara ngerjainnya gampang kan dan simple. Yang penting kita paham caranya gimana dan mana bagian yang harus kita lepas dan kita bersihkan. Dan yang pasti pesanku kali ini, olinya power steering itu kan sebenarnya bahan kimia. Jadi kita harus tampung di tempat yang benar, tertutup dan kedap, dan jangan mengotori lingkungan. Setelah nanti oli power steeringku yang kotor itu aku simpan di botol, nanti rencananya aku mau bawa ke bengkel untuk nitip ngebuang ke penampungannya mereka. Nanti biar diantar sama si bengkelnya itu ke pengepul oli bekas. Jadi nggak ngotorin lingkungan di rumah kita. Jadi teman-teman, kalau ada oli bekas jangan dibuang ke tanah, dibuang ke saluran air atau ke sungai. Jadi sebaiknya simpan di dalam wadah tertutup, kemudian kita kasih ke bengkel aja. Oke teman-teman, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk klik tombol like, komen di bawah, dan subscribe ke channel ini, dan share video ini ke teman-teman apabila diperlukan. Dan semoga video ini bisa memberikan inspirasi bagi kalian untuk ngebengkel sendiri di rumah. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.